Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Eh, kita bahas sekarang masalah kasus Subang. Karena sudah lama saya tidak membahas kasus Subang, sehubungan memang ada kegiatan-kegiatan. Saya akan coba sedikit saja menjawab satu pertanyaan tentang kasus Subang. Setelah kemarin kita sempat rame juga ya, karena ada salah seorang polisi yaitu Kombes Pol Dr. Hasri yang kemarin sempat membicarakan masalah kasus Subang, yaitu seputar masalah DNA ya. Nanti akan kita juga membahas masalah DNA, tapi sekarang saya akan coba membahas masalah motif. Sebenarnya kan kalau motif itu baru dugaan ya. Kita hanya bisa menduga-duga atau masyarakat juga sekali lagi menduga-duga karena memang kasus ini sudah hampir 2 tahun ya, nanti di bulan Agustus 2 tahun, dan dari pihak kepolisian sampai sekarang belum memberikan informasi ya, walaupun kita tahu dalam jejak digital sebelum-sebelumnya bahwa dari pihak kepolisian sudah menjanjikan bahwa nama-nama tersangka sudah ada di saku, kemudian ada, kita pernah dengar juga ada apa namanya, kado buat lebaran dan lain sebagainya, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Tentunya kita juga berharap dari pihak kepolisian akan terus mengawal daripada kasus Subang ini, karena ini kan kasus pembunuhan. Jadi saya kira bukan kasus biasa, apalagi kita tahu persis kedua korban apa namanya, dibunuh dalam keadaan sadis ya, seperti itu. Jadi masa mau didiamkan saja begitu saja, mau ditutup begitu saja, saya kira masyarakat mungkin tidak akan terima seperti itu ya. Kita sama-sama tidak akan terima masyarakat. Ya mungkin dari pihak keluarga juga pasti tidak akan terima. Apalagi keluarga dekat kan ya, pasti tidak akan menerima kalau si pelaku belum terungkap ya. Pasti kita aja masyarakat tidak terima ya, apalagi dokter Hasti kemarin mengatakan saya gemes banget katanya gitu ya, saya gemes, berarti itu ada harapan dari dokter Hasti, sangat gemes bahwa harus terungkap. Kita masyarakat juga merasakan harus terungkap ya, bukan masyarakat satu dua orang tiga orang. Kalau kita lihat ada bisa beribu-ribu orang yang pengen merasakan supaya kasus ini bisa terungkap, apalagi keluarga dekat ya. Keluarga pasti pasti saya yakin pasti pengen terungkap kasus ini gitu ya. Kita juga berharap sebenarnya peran dari para keluarga inilah yang harus dominan ya. Ya kita berharap seperti itu, harus dominan seperti yang dilakukan oleh keluarganya waktu kasus Brigadir Joshua dan kasus Sambo, bahwa dari pihak keluarga begitu histeris untuk bisa mengungkap kasus itu dan sangat serius. Dan kita juga berharap dari pihak keluarga juga akan serius sekali untuk bisa mengungkap kasus ini. Kita berharap ya, seperti ya, terutama keluarga dekat. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Fred, kira-kira menurut kamu ini pembunuhan terencana atau tidak terencana? Kalau kita lihat dan baca di media, baik itu media cetak ataupun dari para apa namanya, pengawal kasus Subang ini, ada beberapa yang mengatakan bahwa ini adalah kasus terencana. Itu kan dugaan, sekali lagi dugaan, karena hasil daripada analisa, pengamatan, dan lain sebagainya. Ini adalah baru dugaan. Nah, kalau ditanya seperti itu kepada saya akan mengatakan bahwa kasus ini tidak terencana. Ya, kenapa? Ya, ini kan hasil daripada saya selama ini mengikuti, ya, karena satu minggu dari kejadian saya turun ke lapangan. Ya, 1 minggu setelah kejadian saya turun ke lapangan, kemudian hampir 1 tahun lebih juga ikut mengawal kasus ini. Maka dari pengamatan saya pribadi, saya mengatakan bahwa ini kasus tidak terencana. Sekali lagi ini hanya dugaan ya, hanya dugaan hasil pengamatan selama ini gitu kan. Loh, pertanyaan kedua adalah kenapa Fred kok bisa kamu mengatakan bahwa ini kasus tidak terencana?
Ya sekali lagi, kita sah-sah saja kita punya dugaan ya bahwa ini tidak terencana. eh, karena apa? Kalau saya melihatnya dari mana? Adalah dari jam, waktu daripada kasus ini terjadi. Dari mulai dugaan eh, beberapa ahli yang mengatakan bahwa jam kematian. Kalau Dr. Hasri mengatakan bahwa jam kematian, Dr. Tuti dari jam 2 sampai jam 4. Nah, maksud saya Ibu Tuti almarhumah jam 2 sampai jam 4 itu dari Dr. Hasri mengatakan demikian ya. Setelah otopsi kedua ada perubahan jam tentang kematian. Dari Ibu Tuti jam 2 sampai jam 4, kemudian almarhumah Amelia dari jam 4 sampai jam 6 itu yang disampaikan oleh Dr. Hastri, walaupun tidak tidak dijelaskan perincian jam berapanya. Nah, kalau misalkan dugaan itu misalkan contoh dari jam 2 sampai jam 4, katakanlah jam 2 jam 4. Jam berapa sih terjadinya awal daripada misalkan ada pemukulan ataupun apa, kan itu berarti ada sebelumnya, jam-jam sebelumnya. Apalagi kalau kita pernah lihat juga di media, katanya jam 11, sekitar jam 11 lebih, bahwa ada yang berkunjung ke rumah TKP ya. Apakah itu benar apa tidak juga kita tidak tahu ya. Tapi waktu itu sempat ada ramai juga di media bahwa sekitar jam 11 lewat itu ada yang berkunjung, ada yang melihat berkunjung ke rumah TKP ya. Nah, sekarang permasalahannya gini. Kenapa Fred kok bisa dijadikan itu acuan bahwa tidak terencana? Kalau saya berpikir begini, kalau ini terencana, ya, suatu terencana itu berarti kan sudah disiapkan matang, ya, sudah disiapkan. Kalau contoh, kalau persiapan, kalau dia memang sudah terencana, kalau dia mau melakukan suatu aksinya, maka kan dia akan mempersiapkan segala hal sesuatunya, dari mulai peralatan, ya, dari mulai kesiapan personil, ya, kemudian peralatan yang harus disiapkan. Kalau personel harus disiapkan adalah harus ada orang yang menjaga, harus ada orang sebagai eksekutornya, harus ada orang yang menjaga TKP, dibiarkan supaya aman, harus juga mempersiapkan segala sesuatunya, ya, yang membuat supaya apa yang akan dilaksanakan itu bisa lancar, ya, dari personelnya. Kedua adalah dia akan alatnya yang harus dipersiapkan. Dari kalau eksekutor sudah mempersiapkan dari sarung tangan, ya, pelindung kepala, ya, semuanya sudah dipersiapkan, peralatan-peralatan dan alat untuk mengeksekusinya juga harus disiapkan. Itu kalau terencana, itu kan seperti itu. Nah, kalau misalkan diterencana, kalau sudah dipersiapkan secara matang, maka eksekusi itu akan dilakukan adalah tidak berlama-lama, ya, karena sudah dipersiapkan matang, sudah terprogram, sudah terencana, maka eksekusi itu tidak boleh berlangsung lama, karena dia sudah mempersiapkan bahwa di sana ada 2 orang harus dipersiapkan, di mana tempatnya, posisinya di mana, dan lain sebagainya, maka itu harus dipersiapkan. Nah, kalau kita lihat bahwa kejadian ini memakan waktu yang sangat lama. Katakanlah kalau misalkan dari jam 2 seperti yang Dr. Hasi katakan, berarti ada waktu sebelumnya. Katakanlah misalkan dari jam 12, ya, sampai kita tahu di media terjadi sampai ada gerakan memarkirkan mobil sekitar jam 6-an. Ya, ada seorang tukang bubur, orang yang mau membeli bubur, kemudian ada tukang angkot yang melihat ada pergerakan mobil Alphard, itu sekitar jam 6. Berarti kalau kita kalkulasinya itu sekitar 6 jam. Ini baru terjadi, suatu eksekusi terjadi begitu lama. Kalau dia memang terencana, ini tidak akan berlama-lama. 1 jam cukup. Habiskan, kemudian dia berangkat pergi. Ya, itu yang terencana. Nah, atas dasar inilah yang sekian jam, ya, sekian jam, katakanlah 5 sampai 6 jam terjadi eksekusi di sana.
Berarti saya mengatakan bahwa ini adalah suatu program yang tidak terencana. Tidak terencana. Apa dong kalau tidak? Ya kalau saya bilang ini spontanitas. Ketidaksengajaan. Terjadilah diskusi yang sangat alot di dalam rumah TKP. Diskusi yang sangat alot, ya, bermunculanlah beberapa pembantu. Katakanlah kalau di sana ada eksekutor, ya, eksekutor dengan spontanitas, kemudian ada peran pembantu yang membantu agar bagaimana kita ketahui bahwa di sana sempat kita lihat beberapa sidik jari yang tidak ada, ya. Mobil Alphard tidak ada sidik jari, ya, beberapa. Kemudian ada genangan-genangan air seolah-olah seperti menghilangkan jejak. Artinya bahwa memang itu dilakukan adalah secara spontanitas. Dan tentunya yang menghilangkan jejak ini adalah orang yang memang mengerti tentang penghilangan jejak. Ya, sekali lagi bahwa saya mengatakan kalau pertanyaannya ini terencana atau bukan, saya mengatakan bahwa ini tidak terencana, tapi spontanitas, ketidaksengajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.